Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan presentasi yang beranggotakan saya Ahmad Juli Rahmatullah dengan NPM 1612012. Lalu saya sendiri Amal Saam Catri Putra NPM 1612009. Dan saya sendiri Nanda Benata dengan NPM 16120136. Oke, yang pertama adalah karakteristik sistem. Yang pertama dari karakteristik sistem yaitu komponen sistem. Pada sistem minimarket terdapat beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk mencatat sebuah transaksi yang ada dalam minimarket tersebut, sehingga dapat mempermudah dalam sebuah transaksi karena dapat dilakukan dengan otomatis. Nah, komponen-komponen ini yang pertama adalah ada software-nya, yang kedua ada software, ada hardware, dan juga ada database. Nah, yang pertama untuk software sendiri biasanya memakai aplikasi-aplikasi tertentu, sedangkan untuk hardware biasanya pada minimarket menggunakan komputer. Sedangkan database adalah sebuah data yang berguna untuk mempermudah sistem tersebut. Database itu kalau di minimarket berisi tentang daftar harga, daftar diskon, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah batas sistem. Batas sistem hanya dapat mengidentifikasi item ada di database. Untuk item yang tidak berada terdaftar dalam database, maka tidak dapat diproses dalam sistem kasir tersebut. Jadi apabila item ada di database tersebut, item bisa diproses untuk transaksi. Apabila item tidak ada, tidak bisa. Selanjutnya adalah lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem yang dapat mempengaruhi operasional sistem adalah barcode batang yang berada pada item tersebut. Apabila barcode batang bermasalah, maka item tersebut akan menggunakan sistem manual, input manual. Jadi kalau barcode-nya itu nggak bisa, mungkin dari barcode tersebut ada angka-angkanya yang merupakan kode, jadi input manual nanti biasanya akan muncul harganya juga. Yang kedua adalah penghubung sistem. Penghubung sistem tersebut adalah dengan menggunakan software. Nah, softwarenya itu kayak Mukapos, Allserapos, Connect Post, dan lain-lain. Dan apabila ingin menggunakan software tersebut harus terhubung dengan internet. Jadi penghubungnya software tersebut dan menggunakan internet. Oke, selanjutnya masukan sistem. Masukan dalam sistem kasir adalah database berupa daftar harga dari atau item, daftar diskon pada item tertentu, dan lain-lain. Selain itu, juga terdapat barcode untuk dapat memproses secara otomatis. Jadi untuk scanning itu akan pakai barcode tersebut. Yang selanjutnya adalah keluaran sistem. Setelah semua dimasukkan dan juga diproses, maka akan keluar hasil berupa struk yang berisi tentang jenis item, jumlah item, dan juga total dari item yang ingin dibeli. Jadi keluaran sistem itu maksudnya adalah setelah semuanya diproses apa yang terjadi. Nah, hasilnya adalah struk tadi, struk dari proses transaksi tersebut. Selanjutnya adalah pengolahan sistem. Pengolahan sistem tersebut dilakukan dengan scan barcode batangnya. Selanjutnya adalah sistem akan memproses dengan otomatis dan hasilnya akan keluar. Hasilnya berupa total biaya untuk transaksi tersebut. Setelah itu baru keluar struknya. Yang terakhir adalah sasaran sistem. Sasaran sistem adalah untuk mempercepat dalam proses pada kasir secara otomatis dan juga untuk mencatat sebuah transaksi secara otomatis dan cepat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, berikutnya SDLC. SDLC merupakan metodologi
klasik yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem informasi. Metodologi ini mencakup sejumlah fase dan tahapan. Dalam tahapan berikut ini ada yang pertama yaitu analisis sistem, yang merupakan sistem ini pertamanya tujuan dari dibuatnya sistem ini yaitu untuk pembayaran di minimarket. Yang kemudian akan dilakukan maaf ya. Itu kebutuhan dan akan dilakukan dan menuju ke desain sistem berdasarkan kebutuhan-kebutuhan sistem yang akan digunakan dalam pembayaran kasir minimarket. Nah, dalam desain sistem ini kita menentukan sistem ini mau dirancang seperti apa, yaitu dirancang untuk menghitung pembayaran dan input data ke komputer. Dan kemudian cycle-nya akan kembali ke analisis sistem apabila terjadi perubahan lingkup atau kebutuhan. Nah, selanjutnya dari sistem desain sistem ini kita akan menuju implementasi sistem, di mana kita akan melakukan uji coba sistem kasir tersebut. Nah, jika terjadi kesalahan atau masalah dalam implementasi sistem, maka akan dikembalikan ke dalam desain sistem. Yaitu biasanya terjadi jika ada desain yang tidak dapat dipenuhi atau yang gagal dilakukan dalam pengujian sistem kasir. Nah, jika dalam implementasi sistem ini berhasil, maka akan dilanjutkan menuju operasi dan pemeliharaan dalam operasi sistem kasir minimarket. Nah, dan dalam operasi ini jika terjadi ada misalnya gagal atau terjadi kesalahan, maka akan dikembalikan ke implementasi sistem untuk melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya flowchart yang akan dijelaskan oleh Ahmad Juli. Ya, flowchart merupakan bagan chart yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Flowchart disusun dengan simbol-simbol. Simbol ini dipakai sebagai alat bantu menggambarkan proses di dalam program. Seperti gambar yang pertama itu star. Setelah star, langsung melakukan scan item. Scan item itu proses pertama pada flowchart dalam melakukan scan item pada barcode batang. Setelah itu akan muncul harga item, lalu proses selanjutnya menghitung total harga item. Setelah itu muncul total harga yang dikalkulasi oleh sistem komputer kasir. Masukkan pembayaran sesuai total harga yang sudah dikalkulasi sebelumnya. Jika pembayaran melebihi total harga, maka akan dilakukan pengembalian uang yang lebih kepada customer. Namun, jika uang pas, maka akan langsung ke proses total pembayaran dan kemudian akan keluar struk pembayaran agar mengetahui detail pembelian setiap item dan proses kasir selesai. Selesai. Nah, tentukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sih.